cowok perfect banget. Udah toxic, insecure, cemburuan, tukang ngatur lagi. Welcome to Teman Jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Pernah punya mantan toksik gak? Setoksik apa mantan kamu? Kayak ngatur-ngatur, cemburuan, atau sampai selingkuh terus kamu maafin lagi. Pokoknya mantan toksik tuh menurut kamu tuh kayak gimana? Nah ini menurut aku adalah paket komplit dari seorang mantan toksik. Ada yang ngepost di fanbase lagi di base di Twitter. Tolong please, urgent banget yang tahu cara unlock dan solusi supaya mantannya nggak bisa akses HP dia lagi. Reply dong. Terus ada fotonya, ada tulisannya gini. Ada foto iPhone. Di iPhone-nya tuh ada tulisannya lost iPhone. Call aku kalau mau di unlock, tulisannya Anjir gokil. Terus ada tombol call. Jadi kalau dipencet ntar langsung nge-nelpon ke yang si nge-lock. Ya nanti kalau udah di unlock tinggal di itu kan. Iya, cuma kan orangnya nggak mau nge-call. Oh. Tolong yang tahu cara unlock iPhone, bales dong. Ini HP sepupu gue, di lock sama mantannya. Nggak tahu gimana caranya. Karena pas mereka putus, sepupu gue pun udah ganti password di iCloud, email, sosmed. Pokoknya semua udah dia ganti. Sekarang sepupu gue nggak bisa akses HP-nya. Padahal di HP itu banyak banget data penting dan dia lagi prepare buat magang. Beneran mantannya tuh sakit jiwa. Tolong yang punya solusi gimana supaya mantannya nggak lagi punya akses ke HP sepupu gue dong. Sepupu gue juga udah telepon mantannya sesuai note di lock screen itu. Udah minta di unlock juga, tapi belum di unlock sampai sekarang. Help please, sepupu gue jadi nggak punya privacy dan nggak bisa ngejalanin hidup dengan tenang setelah putus karena berasa dipantau terus. Ini chatan antara tante gue sama mantannya sepupu gue karena pacaran udah 5 tahun dari mereka SMA. Sempet mau naik ke jenjang serius, tapi karena yang cowoknya tuh nggak tegas sama keputusan, akhirnya putus. Dua keluarga juga udah deket, tapi emang the main problem is cowoknya kayak orang gila. Jadi ini si ibunya yang cewek ngechat si mantan. XXX, anak saya tadi telepon pakai HP-nya sepupunya. HP anak saya kamu apain ganteng? Terus mantannya jawab, cuma di lost mode aja Tan, biar dia bisa baca chat aku di screen dia. Soalnya semua udah diblok-blokin sama dia Tan. Terus dibales, jangan dong, kasihan anak tante, dia butuh HP untuk komunikasi sama tante, sama temen, sama dosen, karena mau magang. Abis, aku gak diladenin Samsek Tan. Sabar ya, anaknya masih ngambek sama kamu. Terus dia malah berhubungan lagi sama anak-anak sekolah Tan. Tapi masa ngambek kayak gitu Tan? Dia temenan lagi sama anak-anak cowok dari sekolah yang suka gangguin dia dulu Tan. Aku kesel banget Tan, dari kemarin cuma bisa diem-diem aja. Dia ketemuan, diantar sama tante, sama om, sama adek dan sepupunya juga. Terus HP dia biar bisa nyala harus diapain? Tan, mereka dulu bercandanya tuh pelecehan Tan. Dulu aku yang jagain dia. Masa marah sama aku? Jadi mau temenan lagi Tan? Kan aneh. Bisa aku unlock lagi? Iya. Besok-besok gak eksis lagi kali Val. Sama mereka udah mau pada lulus, sibuk cari kerja. Ya udah, kamu unlock lagi ya. Tan, aku serius. Dulu cuma aku gak cerita aja ke tante mereka ke dia itu kayak gimana. Iya, tapi dianya masih ngeblok semua kontak aku Tan. Aku nelpon dia aja gak diangkat ini Tan. Iya, nanti tante suruh dia gak blok kamu ya. Tan, dia bilang udah gak mau sama aku. Hayu unlock lagi, dianya lagi ngurus izin magang. Akunya harus gimana? Harus ikhlas lah setan. Lagi ngambek Val, entar juga reda. Ya ampun Tan, dari kemarin dia panas-panasin aku. Akunya diem-diem doang. Diajak ngomong aja gak mau. Enggak dia tuh lagi sibuk ngurusin magang. Boleh minta tolong bilangin dia call aku gak Tan? Aku call gak diangkat-angkat soalnya. Iya, nanti tante bilang. Tan, tante kenapa gak bilang? Aku sih kalau dia tuh udah ada yang lain, kenapa gak jujur aja sih Tan?
Katanya tante jamin dia nggak jalan sama siapa-siapa. Astaga, sumpah serem banget cowok insecure. Kasus yang dia mention soal pelecehan itu nggak benar. Sepupu gue nggak ngerasa dilecehin sama temen cowoknya. Temen cowoknya cuma nawarin sepupu gue buat duduk di sebelah mereka waktu di mobil. Mantan sepupu gue nih yang posesif banget, yang jatuhnya udah kayak nggak masuk akal. Mantannya tuh ngebatasin pertemanan sepupu gue. Dia bikin sepupu gue putus pertemanan sama semua teman SMA-nya. Dan bahkan pas kuliah dia nggak boleh masuk grup angkatan dan ikut organisasi kampus apapun. Sepupu gue yang awalnya friendly jadi ansos, nggak punya teman sama sekali. Puncaknya pas mereka kuliah, mereka LDR. Sepupu gue di Surabaya. Cowoknya si mantan itu selingkuh dan akhirnya mereka putus. Tapi dengan begonya balikan lagi anjing. Mereka nih hubungannya toksik banget karena sepupu gue dikekang, tapi cowoknya tuh bisa bebas semaunya. Kenapa kok HP sepupu gue di lock? Karena di Find My iPhone itu connect ke mantannya, kelihatan kalau ada AirPods cowok lain yang connect sama HP sepupu gue. Alias si mantannya ini cemburu. Padahal udah putus anjing. Sepupu gue udah jelasin di telepon dan minta buat di unlock, tapi tetap nggak di unlock. BTW kalau tante gue mau nyamperin si cowok juga males, Depok Cibubur. Mana belum tentu masalahnya clear. Karena keluarga si cowok ini manjain banget cowok ini, jadi pasti bakal dibelain. Takutnya effort yang dikeluarin tante gue nggak sebanding sama hasilnya. Update, HP-nya udah di-unlock. Makasih mbak-mbak di Gmap. Datanya alhamdulillah aman. Sepupu gue masih tetap blok nomor dan sosmed mantannya. Alhamdulillah. Makasih ya guys atas sarannya. Jadi disaranin ke tempat dia belinya kemarin ya. Masih ada yang ngira kasus sepupu gue pacaran antara bocil jamet sama bocil polos. He is a grown ass man, a spoiled only son with wealth and power. Not just a random jamet yang didatengin langsung jiper. Keluarga gue juga hati-hati nanggepin ini semua, but I think it's enough. Muak. It's not that simple, tapi semoga aja after all this mess, sepupu gue can fully cut off any relationship with him and his family. Gue kalau nyebut sekolahnya juga kayaknya bakal pada tahu. Salah satu sekolah swasta terkenal dengan batik hijau dan rok span putihnya. Makanya tadi keluarga sempat diskusi mau diselesaikan secara baik-baik dulu, diomongin ke orang tua pihak cowok juga. Semoga aja semuanya beneran selesai. Sepupu gue bisa lanjutin hidupnya dengan bahagia dan tenang. Anyways, thank you for all the kind words guys. Anjir, jadi kalau misalnya iPhone aku itu kan ada di Find-mu juga kan, itu bisa kamu lock. Bisa. Bahkan bisa dihapus datanya ya. Cara bisa tapi kan dipisahin Jim. Bisa. Kan tinggal bikin ID baru. Ya udah. Kalau ID yang kemarin udah terkompromis kan. Gila ya, serem banget sumpah. Kalau sekedar neror-neror, nelpon itu kan udah benar gampang, jawabannya tinggal diblok aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya udah sampai masuk ke ngeblokir HP nggak bisa dibuka, itu kan ngeselin banget nggak sih? Iya, benar-benar ganggu banget sih. Dan untuk orang yang insecure gitu, maksudnya kayak insecure setiap ngeliat ceweknya kenapa ngapain kayak gitu kan, itu tuh aku ngerasa sebel banget gitu loh sama jealous-jealousan kayak gitu yang over. Aku kemarin belum baca ini kan, cuman baru lihat kalimat pertamanya doang. Tapi kan kebetulan banget kita kemarin ngobrol soal ini juga nggak sih? Aku nggak nyangka ternyata sama kayak yang kita obrolin tentang cowok yang super insecure banget, ceweknya selingkuh, takut banget, bla 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 bla. Tapi malah dia selingkuh. Dia sendiri yang selingkuh. Biasanya kayak gitu udah kan dia ya? Selingkuh terus putus. Terus dia nyesel sendiri gitu, terus tetap malah ngejar balik lagi ceweknya dia yang pertama. Itu loh, aku bingung banget. Aku kadang-kadang mikirnya kayak orang yang mikir orang lain itu bakal selingkuh kayak gitu, itu karena di kepala dia tuh itu Dianya pengen gitu ya. Selingkuh, iya. Jadi dia ada tendensi untuk kayak gitu. Yang aku bingung cuma di bagian ini sih, kalau dianya sendiri takut diselingkuhin, kenapa dia kok malah selingkuh, terus berakhir putus, terus dia tetap balik lagi sama yang pertama, ngejar-ngejar lagi gitu maksudku. Bener sih. Maksudnya kalau kamu selingkuh kan berarti kamu ngerasa ada yang kurang. Iya, terus gitu. nyari ke orang lain kayak gitu loh, dan juga orang lain yang mau, dan yang pertama udah mutusin kamu sudah selesai, kok tetap balik lagi gitu sih herannya.
Aku bingung sih sama ini aslinya hubungan yang sampai kayak gitu. Apa Dia ngira dengan dia ngekang-ngekang ceweknya itu bikin ceweknya makin cinta, powerless terus gitu sih. nggak bisa dikontrol. Aku ngerasanya kayak ngelakuin hal-hal itu adalah membuat si cewek powerless. Jadi kayak Motong kakinya gitu kan. Jadi si cewek itu tuh nggak bisa ada orang selain si cowok ini gitu kan, mikirnya kayak yang di hidupnya si cewek ini cuma cowok itu misalnya. Tapi ternyata Cewek ini tetap strong enough ya buat Iya. bisa mutusin dia dan juga tetap jalanin hidupnya sesuai gitu ya. Tapi banyak loh ada orang-orang yang emang sengaja ngelakuin hal ini di hubungan pernikahan juga untuk memutus kakinya si ceweknya itu kan, sama Iya, biar teman-teman gampang semuanya. dikontrol. Banyak kan kejadian suami istri udah punya anak, suaminya cerai, terus istrinya tuh ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa minta cerai juga karena dia bergantung kan hidupnya dia dan Iya. hidupnya anaknya ke cowok ini. Dan untungnya ini hubungannya masih pacaran, jadi ketergantungan yang cewek ini miliki mungkin nggak sebesar. Bayangin aja nih menikah baru gitu. pacaran aja udah dikekang sampai seerat Iya. ini gitu loh, gimana kalau udah nikah. Padahal harusnya mikirnya kayak ceweknya misalnya itu jatuh hati pada cowok lain kayak gitu kan, atau gimana sama cowok lain kayak gitu. Kamu harus bisa mengikhlaskan karena itu berarti kebahagiaannya dia kayak gitu kan. Berarti dia bisa bahagia sama orang lain gitu. Terus kamu ngerasa kayak ya berarti aku aja yang harus mencari kebahagiaan lagi kayak gitu. Dan pemikiran-pemikiran kayak kamu nggak boleh bahagia sama orang lain, harus bahagianya sama aku, itu egois banget menurutku. Orang tuh berhak bahagia sama kamu ataupun nggak sama Dia kamu. ngira orang makin dikekang itu bakal makin sayang gitu loh. Itu aneh pemikiran Banyak kayak gitu. kan orang yang kayak Heeh. gitu. Padahal Ada kalau- loh orang yang kayak gitu. Padahal kalau kamu itu kamu pengennya cewekmu tuh nggak ada pilihan selain kamu. Tapi kenyataannya di dunia nyata sendiri tuh Iya. emang banyak cewek-cewek yang kalau cowoknya tuh jealous tuh seneng. Terus kalau misalnya dia dikekang tuh seneng. Misalnya lagi jalan-jalan sama teman tuh terus ditanya ngapain aja, siapa aja, sampai jam berapa, bla 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 kayak gitu. Tuh seneng, dia kayak malah dipamer-pamerin gitu loh. Ini aku udah dicariin kayak gitu-gitu. Tapi ya aku pikirin tuh kayak gitu, kalau kamu tuh sebagai cowok ngelihat cewek, terus cewekmu tuh kayak dikelilingin banyak orang, dikelilingin banyak cowok, tapi orang yang dipilih itu tuh kamu. Itu berarti kamu tuh adalah orang yang spesial di mata cewek itu. Tapi kalau misalnya ini nggak ada siapa-siapa sama sekali, semua orang kamu putus gitu ya, ya udah mau nggak mau sama kamu. Itu bukan cinta, itu ya cuman mau nggak mau sama kamu kayak gitu loh. Padahal kita pengennya kan kita tuh dipilih, bukan karena kita pilihan satu-satunya kayak gitu nggak sih? Itu kan kocak sih. Lu mau bacain komennya orang-orang. Bacain komen, seru banget pasti banyak yang ngasih teknikal gimana caranya untuk unlock. Buat pelajaran semua, kalau baru pacaran jangan ngasih data-data berharga kayak password. Jangankan baru pacaran, udah suami istri tetap ada beberapa privasi yang nggak boleh dikasih tahu satu sama lain. Kita ada kayak gitu Jim. Aku nggak tahu, mungkin kamu ada ya. Apa sih tiba-tiba? Aku nggak tahu sih apa yang boleh dan nggak boleh gitu sih. Aku nggak pernah mengkompartemenkan gitu ya. Kalau kamu nanya aku jawab, dan begitu pula sebaliknya sih. Nggak yang kalau misalnya kamu nggak nanya terus tiba-tiba aku kasih ini emailku, ini passwordku, ini semua bank atau apa nggak yang kayak gitu sih. Ya kalau kamu ngerasa butuh, kamu nanya ya selalu aku jawab kan pasti. Kalau menurut aku suami istri itu nggak ada sih privasi yang nggak boleh dikasih tahu satu sama lain menurutku sih kalau udah suami istri. Kita nggak tahu tapi kan banyak hubungan suami istri kan profesional di luar sana. Jadi menurutku sih tetap ada jadinya kayak gitu. Soalnya kita nggak profesional, jadi kita keluarga kan. Soalnya di luar sana banyak yang profesional Itu so hubungannya. sick Paul kita keluarga. Tapi kita keluarga, kita kan keluarga, suami istri itu kan keluarga. Terus There is no privacy kayak gitu. Tapi kan di luar sana hubungan suami istrinya banyak yang kayak kerjaan. Aku suami, kamu istri, ya kamu kerjanya ini, aku kerjanya ini, kewajibanmu ini, kewajibanku itu. Padahal kita tuh sama sekali nggak dekat sama kewajiban kayak gitu. Dan hubungan kita nggak bisa dijadiin patokan ke semua hubungan orang juga. ya pastilah. Terus ini ada perbincangan.
Kak, emang contoh privasi yang nggak boleh dikasih tahu walaupun suami istri itu contohnya apa ya gitu. Terus ada yang orang lain lagi ngejawab. Iya nih aku penasaran juga. Soalnya kalau aku sih praktekinnya ya password HP, keterbukaan password HP, saling tahu nomor rekening, semua info, PIN ATM, password email, semua juga saling tahu. Jaga-jaga misal salah satu kenapa-napa, HP ATM email bisa langsung diakses. Terus ada yang bales, berarti bokap nyokap gue yang nggak mau buka-bukaan masalah password dan lain-lain itu cerai aja gitu. I mean, lu siapa sih ngatur-ngatur keputusan orang? Dia kan nanya. Astagfirullah, ini kan nanya. Itu yang jawab yang tadi ngasih tahu. Terus ada yang bilang, kalau udah suami istri tapi masih berlindung sama privasi, mending nggak usah nikah aja sih. Benar berarti itu maksudnya tuh baru jawabannya. Menurut lu orang tua gue harus cerai. Nah itu kebalik dia kayak bisa baca masa depan gitu. Sebelum ada orang yang ngomong kayak gitu dia udah jawab duluan. Ada yang jawab nggak usah nikah aja sih, itu maksudnya kan nggak nikah bukan cerai. Kalau cerai kan udah ada pernikahan. Oh, anjir. Ya udah. Bermain semantik. Aku lihat dari 40-an reply yang jawab solutif cuma 2 orang, yang lainnya pada ngomong jadiin pelajaran bla bla bla. Iya, Fuck tahu you, sepupu yeah. sendernya udah salah. Jadi sepupunya pasti udah jadiin pelajaran, orang lain pun juga. Tapi yang diminta tuh solusi dari masalahnya loh. Ada yang ngasih tahu gimana solusinya? Aku penasaran aslinya. Itu nge-unlocknya bisa langsung pakai passcode aja kok, tinggal di swipe up terus masukin passcode-nya. Ntar kalau udah kebuka, matiin bagian Find My iPhone di setting. Ah elah beneran. Aku hampir kayak sender, tiba-tiba WA udah kebaca sendiri. Ternyata iCloud aku disadap sama psikopat. Aneh, di dunia ini kok ada orang kayak gitu. Untungnya aku cepet-cepet ganti password, terus aku pasang autentikasi 2 faktor. Jadi kalau dia mau login iCloud pakai HP-nya nggak bisa, karena harus SMS dulu ke nomorku. Nggak ada yang ngasih link dari YouTube untuk benerin lost iPhone di HP kita sendiri. Tapi masuk akal sih kalau passwordnya tahu kan, passwordnya berarti HP-nya nggak hilang kan. Harusnya kayak gitu, berarti tinggal di swipe up masukin kode kayak gitu kan. Bener juga. Mau dibilang lost atau kayak gimana kan nggak bisa kan. Nih nggak bisa di unlock iOS 15 ke atas. Udah ganti password iCloud kan, harusnya bisa unlock sendiri. Emang iCloud-nya diganti apa gimana? Kalau kata gua sih, gua samperin mantannya sih, gua banting HP mantannya sampai hancur. Apaan sih? Solutif banget tim itu. Laporin ke ortu dan laporan ke polisi atas tuduhan pembobolan data. Karena itu masuknya udah membobol data orang sih, ancam ganti pakai jalur pidana aja. Ngawur ya, main-mainan kayak gini anjir, mantan kagak jelas. Aku nggak tahu karena bukan pengguna iOS, tapi coba bawa ke iBox-nya langsung. Kalau takut dituduh bawa aja sama box HP-nya. Tapi ya, ingat nggak sih dulu ada kasus teroris juga yang pakai iPhone? Iya, nggak boleh dibuka. Bener-bener sampai dituntut ke pengadilan kan ya, sama jaksa, sama kejaksaannya. Iya. Biar Apple-nya ngebuka, tapi tetap menang ya, Apple-nya nggak bisa buka kan. Emang dibunuhnya sampai kayak gimana sih tuh terorisnya? Anjir lah, bingung. Kan kalau sisa jempol masih bisa buka. Kayaknya bom deh, hancur. Tapi serem nggak sih, masa sekelas CIA gitu-gitu nggak bisa bobol? iPhone. Ya itu hebatnya Apple, berani ngasih brand kayak dia tuh anti kebobolan. Kebobolan. Banyak yang seleb-seleb telanjang itu semua. Itu kan bukan kebobolan, Itu emang phishing ya? password. Gokil, keren. Password iCloud. Makanya mestinya kalau artis mah jangan pakai iCloud sih. Jadi fotonya kan nggak ada di emailnya. Kisahnya hampir sama sih kayak gua, tapi versi low budget. Jadi gue punya mantan yang mirip banget kayak gini bodohnya. Gue bertahan sampai 4 tahun. Toksik banget, manipulatif dan kasar. Gue nggak boleh punya kontak cowok selain dia sama bokap. Gak boleh masuk grup-grup sekolah atau kampus juga. Intinya dia nggak ngebolehin gue asik di luar sama teman-teman sekolah atau kampus, apalagi ada laki-lakinya. Kalau ketahuan, gue bisa di verbal abuse sama dia, plus ditoyor-toyor pala gue. Masih banyak sih kejadian-kejadian yang nggak enak, tapi puncaknya pas putus, alias kelakuannya kayak setan. Dia nge-WA nyokap gue dengan manipulatif bilang kalau gue yang salah selama ini. Nyokap gue diemin kan. Tuh, dia malah ke rumah nemuin nyokap dan ngomong yang aneh-aneh. Dah gitu HP gue 2 kali di reset sama dia dari email, sampai file skripsi gue yang di HP hilang.
Padahal dianya sendiri lenjeh anjir, punya grup game yang isinya cewek-cewek gitu. Terus di game tuh kapelan juga sama cewek, selingkuhin gue juga, hidup dari gue, alias dia pengangguran, gak mau usaha. Gue kasih duit buat ngegojek, malah itu akun gak dipakai. Bangun jam 4 sore terus ninggalin utang juga, giliran gue tagih alasannya banyak, haha. Terakhir gue tagih malah pura-pura pikun dan keluarganya pun ikut-ikutan nutupin utangnya dia ke gue. Padahal keluarganya nggak tahu kelakuan anaknya, hampir bikin gue celaka karena nodongin garpu di leher gue waktu gelut. Untuk ciwi-ciwi yang lihat tweet gue, please kalau pasangan kamu udah kelihatan toksik, bisa yuk buat ngerenggangin hubungan. Aku tahu itu susah banget dan aku tahu takutnya kayak apa, tapi yakin deh hubungan kayak gitu bikin kamu stres banget dan bikin mental kamu bermasalah. Itu bisa dilihat kan katanya dari orang tuanya tuh hubungannya kayak gimana. Biasanya sih tertarik sama yang familiar kan. Iya. Untungnya tante kamu tanya baik-baik, kalau ngegas kan tambah berabe. Emang tuh cowok gak bisa dikasarin, makanya diomongin kudu baik-baik. Capek sih jujur. Kalau terjadi di keluarga gue sih udah gue kebukin tuh cowoknya. Ala itu diomongin baik-baik, gak pantas orang kayak gitu mah. Serem juga ya orang-orang kayak gini nih memproyeksikan insecurity-nya dia ke orang lain gitu loh. Orang yang seharusnya tuh yang paling dia sayang kan, tapi justru paling dia siksa. Oh, bagus banget ya, bener. Tapi bukannya kita selalu kayak gitu ya orang-orang. Orang yang paling kita sayang itu adalah orang yang paling kita gak peduliin. Orang yang paling kita sayang itu adalah orang yang kita paling tega mulut kita ke mereka. Orang yang paling kita sayang adalah orang yang kita teriakin kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang kita gak kenal, kalau paling dengerin, terus baik-baikin. Orang selalu kayak gitu. Menurutku kebalik sih. Emang orang udah berpikirnya backward semua. Padahal kan orang yang kita sayang tuh kita pengennya stay paling lama kan. Iya. Jadi kalau misalnya ngelakuin sesuatu itu harus yang sustainable, nggak bisa yang cuma dalam waktu yang pendek doang. Sama kayak kamu nyulik orang, kamu simpan di rumahmu gitu kan, nggak bisa dalam jangka panjang don, nggak sustainable hal kayak bisa, gitu. iya. Paling pol nyulik itu berapa hari doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu deketin, kamu bikin jatuh hati, kamu sayang-sayang, bikin dia bahagia, bikin dia seneng, terus kamu nikahin, terus kayak gitu secara nggak sadar tiba-tiba udah kamu culik selama 30 tahun kayak gitu kan. Anggapannya padahal sama-sama diculik itu sebenarnya kan, maksudnya kayak dari rumah orang tuanya ke rumah dia kayak gitu, cuma caranya berbeda. Dan yang lebih sustainable ya dengan cara yang baik-baik kan. Cara baik-baik, kamu perlakukan dengan baik kayak gitu kan. Itu yang aku selalu pikirin juga kan, gimana caranya supaya orang tuh bisa berlaku baik sama pasangannya. Itu adalah yakin, sangat-sangatlah yakin bahwa dia gak bakal ada keraguan sedikit pun untuk menceraikan atau pergi dari kamu. Jadi kamu tuh harus baik sama pasanganmu supaya dia tuh tetap stay. Kayak gitu sih. Tapi kenyataannya banyak orang itu justru pengennya tuh pasangannya stay, tapi malah disiksa terus gitu. Bener. Aneh ya? Aneh. Kayak Kamu aku siksa ya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, gini. Tapi nggak boleh pergi. Berharapnya jangan pergi kayak gitu kan? Gila kali. Ya intinya be nice to whoever it is beside you gitu. Iya. Karena they may go anytime they want. Okay, I think that's all for today. See you Bye-bye. tomorrow. Bye bye.